Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar cara bagaimana membuat weblog menggunakan Artist Story Map dalam rangka pembuatan tugas proyek pembelajaran geografi pada materi kelingkungan. Oke, langsung saja menuju tutorialnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menuju ke atau masuk ke website Artist dengan akun yang telah adik-adik buat. Nah, kita sign in saja langsung. Nah, di sini otomatis akan terisi ya jika adik-adik sudah pernah masuk ke website Artist Story Map. Kita langsung sign in. Nah, inilah tampilan awal dari website Artist Story Map. Kemudian, sebelum kalian membuat weblog, alangkah baiknya kalian membuat rancangan terlebih dahulu, bisa melalui kertas HVS ataupun bisa menggunakan Word. Nah, ini kita sudah menyiapkan rancangannya. Jadi ada bagian awal, ini isinya adalah cover. Kemudian bagian isi, pengertian istilah-istilah dan seterusnya. Kemudian ada bagian penutup. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal dari Artist Story Map-nya. Nah, di sini ada menu Create Story, kalian klik. Kemudian pilih Start from Scratch. Nah, maka akan muncul tampilan lembar kerja pada Artist Story Map-nya. Nah, untuk langkah pertama, ya kan, tahap awal kita itu fokus pada pembuatan cover terlebih dahulu, yang meliputi judul, nama anggota kelompok, tanggal pembuatan, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah buat ya adik-adik. Nih. Oke, langsung saja kita masukkan dia judulnya. Ini kakak akan langsung copy paste saja. Nah, kita masukkan judulnya di story title ini ya. Kita copy paste. Kemudian di start with a short introduction atau or subtitle gitu ya. Kalian bisa menggunakannya juga. Masukkan terserah mau dimasukkan apa. Nah, kalau ini masukkan tentang studi kasus itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang tulisan Eco tab seperti ini. Ini bisa diganti dengan nama kelompok kalian. Misal mama tulis di susun tengah itu ya. Kemudian langsung saja ditulis namanya. Nah, ini seterusnya, kalian lanjutin saja. Nah, untuk covernya, kemudian kita pilih ke menu desain. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam tampilan dari covernya, desain covernya. Kalian bisa pilih top, kemudian pilih full. Ini juga ada menu card dan seterusnya. Kalian pilih sesuai dengan selera kalian, kreativitas kalian seperti itu. Nah, ini kita akan pilih yang full saja. Kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini ada tema. Nah, tema ini nantinya akan membuat tampilan weblog kalian itu lebih menarik adik-adik. Nah, ini tema ada obsidian sepertinya. Nah, untuk tema yang lebih variatif itu ada di Feature Themes Gallery. Nah, klik saja. Nah, kalian bisa pilih tema-tema yang ingin kalian gunakan. Nah, ini kakak akan menggunakan tema fosil ya, karena lebih menurut kakak bagus gitu. Langsung saja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kalian bisa menambahkan gambar pada menu Add Cover Image or Video, diklik saja. Nah, ini
jenis file yang didukung di dalam ArchiStory Map itu adalah JPEG, PNG, dan seterusnya. Kalian bisa baca. Jadi selain jenis file yang tidak tertera di sini itu tidak bisa diedit. Jadi harus sesuai dengan jenis file yang telah ditentukan. Oke, langsung saja. Kemudian kakak akan masukkan gambar yang sesuai dengan judul weblog kakak, yaitu pertambangan, dia kasus pertambangan. Nah, ini sudah jadi. Seperti ini tampilan covernya ya adik-adik. Kemudian setelah kalian membuat covernya, langkah selanjutnya adalah ke bagian isi ya adik-adik. Nah, kita langsung saja ke bagian isinya, itu meliputi pengertian-pengertian istilah yang berkaitan dengan pemasangan lingkungan yang terlihat. Misal sampah berarti pengertian dengan sampah, pencemaran lingkungan berarti nanti pengertian pencemaran itu apa, jenis-jenisnya dan sebagainya. Nah, karena kakak itu judulnya itu tentang penambangan ilegal gajah, maka di sini kakak menampilkan pengertian aktivitas pertambangan, kemudian pengertian tambang golongan C, kemudian kerusakan lingkungan penambangan. Dan yang kedua adalah menjelaskan lokasi terjadinya permasalahan lingkungan. Selanjutnya adalah penyebab maraknya penambangan ilegal dan seterusnya, hingga ke bagian penutup, yaitu meliputi saran dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Jadi dianjurkan adik-adik untuk memasukkan sumber kutipan kalian ya, misal kalian ambil di internet, maka nanti harus dimasukkan sumbernya dari mana, dari jurnal seperti itu, dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, langsung saja berarti kita akan membuat ya. Nah, di sini itu sebenarnya ada dua bentuk ya adik-adik. Bentuk tentu kalau tampilan dari ini si web blognya yang nanti kalian buat. Nah, di sini kan ada di menu add content blog, kalian klik saja. Nah, ini basicnya. Itu ada berikut teks, button, kemudian separator dan kode. Nah, kalian bisa langsung saja pilih teks jika ingin menjelaskan secara paragraf. Sampai klik di sini. Nah, kakak akan masukkan. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian kalian jika ingin menambahkan gambar, itu sama saja tadi. Klik add content dulu. Pilih yang media jika ingin mengambilkan gambar atau video. Nah, ini kakak akan menambahkan gambar misalnya ya. Kemudian browse your files. Terus pilih ya misalnya ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan caption ya. Misal apa captionnya itu adalah gambar gitu ya, gambar 1. Nah, kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian juga bisa menambahkan video nih, misal video dari YouTube ya, tinggal aja diklik gitu misal ya. Nah, kalau dari YouTube berarti kalian harus pilih yang link ini. Nah, link kemudian kalian masuk ke sini saja, oke? Nah, kalau kalian buat video sendiri kak, ya udah pilih yang upload saja. Nah, tapi formatnya itu M4, kemudian MOV, FKF, AVI, dan WebM. Itu adalah jenis file yang didukung. Selain dari itu gak bisa ya adik-adik. Tapi akan lebih mudah sebenarnya menggunakan link saja. Ya, link YouTube. Oke. Kemudian ada juga menu tabel, bisa kalian nanti ingin memasukkan data-data terkait tentang kerusakan lingkungan di sekitar yang memerlukan tabel, bisa dimasukkan ataupun chart ya. Kemudian ada juga swipe. Nah, ini juga untuk menampilkan gambar dari adik di dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk tampilan yang lebih interaktif, lebih bagus, itu ada di immersif adik-adik. Kalian bisa menggunakan shortcut ataupun map tour. Nah, ini disesuaikan saja sama jenis tema kalian ya, kreativitas kalian saja. Nah, misalnya kita pakai shortcut ya.
Nah, ini ada berbagai macam bentuknya. Nah, bisa pakai adopt.h ya. Nah, ini tinggal kalian masukin saja nih keterangannya, ya kan? Nah, karena biasanya yang namanya penjelasan desa sampai desa itu berarti kan harus menggunakan peta ya atau map, maka kita akan membuat petanya secara langsung di sini. Nah, di sebelahnya ini ada tulisan app, kita klik saja, kemudian pilih yang map. Nah, klik yang map, kemudian pilih New Express Map. Nah, setelah itu adik-adik, kalian tinggal search by location, lokasi atau tempat-tempat yang ingin kalian ketahui petanya. Nah, karena Bapak itu ada di desa Glogit, Bapak akan memetiknya di sini, Glogit, dan diklik saja. Tinggal di add to map. Setelah itu, nah ini diganti ya dia. Ini misalnya desa Glogit. Kemudian jangan lupa untuk di save, atau kalau tidak ya langsung tuh. Kemudian setelah di save, nanti kalian pergi ke menu option ini, kemudian pilih imagery ini, respectnya imagery, kemudian ganti menjadi kartu teoretik. Nah, tujuannya ini akan memudahkan kalian di dalam pendaftaran wilayah petanya adik-adik. Jadi lebih mudah seperti itu. Nah, ini kan jadi tahu tuh batas-batasnya. Di sebelah barat desa Kubet ada desa Getasrabi, dan di sebelah timur ada Karangmalang. Kemudian langsung saja kita mendaftar areanya. Ini join area, pilih saja. Nah, caranya kalian tinggal klik saja di bagian area yang ingin kalian jelaskan. Nah, ini. Nah, ini klik 2 kali. Sudah jadi adik-adik. Kemudian kita kembalikan lagi ya. Select base mapnya itu menjadi semula itu tab base map. Nah, maka akan seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa langsung menyimpan ya. Save. Nah, setelah di save maka akan muncul di lembar kerja kalian seperti dia. Bisa Glogit, ini petanya. Kemudian untuk menambahkan slide lagi, karena ini bentuknya slide, kita klik saja di menu plus ini tadi, terus slide, klik. Nah, kalian tinggal masukkan lagi keterangan tadi. Ini nomornya nanti. Sudah. Kemudian kita langsung buat peta lagi adik-adik ya. Kita add, kemudian link. Sebenarnya kalau sekedar gambar pun juga boleh, terserah. Tapi kalau ini pengennya menjelaskan lokasi-lokasi di mana pertambangan di desa Glogit itu berada ini. Oke, desa Glogit lagi. Add to map. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari daerah-daerah yang mengalami atau yang menjadi daerah pertambangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini
terlihat kenampakan dari si tangga tersebut ya. Jadi semacam kayak tanah ya, digali gitu ya. Ada lubang-lubang ya. Kami bisa lihat. Nah ini tuh jalur di mana transportasi pengangkut dari C yang dibuat memanjang seperti ini. Jadi ada jalur-jalurnya, jejak-jejaknya. Kita langsung saja memberikan nomor titik lokasi. Kita add di sini ya, add number point. Tinggal diklik saja. Nah ini akan muncul. Kemudian kalian tambah saja add image or video. Guna browse your files. Nah ini gambarnya. Misalnya ini ya, add. Terus jangan lupa dikasih nama, misal lokasi perdagangan kalian C, tanah uruk. Nah ini bisa dikasih deskripsi. Kemudian jangan lupa di save. Nah, sudah. Maka akan muncul gambar seperti ini, guys. Gambar dan juga penjelasannya ya, adik. Oke, untuk titik lokasi kedua itu di sini ya. Oke, jika sudah, kita langsung save saja adik-adik. Oh iya, tuh kalian memberikan itu agenda legenda agar lebih menarik gitu ya. Kita checklist saja ini. Nah, maka akan muncul legendanya. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini tulis saja. Kemudian, untuk yang ini adalah penutup. Tulis saja. Ya, saran dan kesimpulan. Nah, ditulis saja di sini. Sarannya bagaimana. Kemudian, jangan lupa dikasih daftar naskah. Di sini daftar pustaka. Nah, untuk format dari daftar pustakanya sendiri ini kakak sudah tulis, yaitu nama, kemudian tahun di dalam kurung, jadi nama penulis ya, penulis di website yang kalian jadikan sebagai sumber atau jadi acuan di dalam pembuatan tadi story map. Kemudian judulnya, kemudian link websitenya, dan tanggal akses kalian itu tanggal berapa. Nah, ini contohnya. So, Soeharto 2004, pertambangan ilegal dari C, kemudian ini linknya, diakses pada 10 Desember 2024. Seperti itu. Itu format daftar pustakanya. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini adik-adik, langsung saja dipublish, klik. Nah, ini ada tulisan share, who can see this after it's published. Jadi siapa saja yang bisa melihat postingan kalian. Pastikan ini diganti ya, jangan di privat. Jadi diganti everyone public gitu ya. Jadi semua orang bisa melihat postingan kalian. Kemudian langsung saja publish. Nah, ini berarti sudah terpublish ya adik-adik.
Jadi kalian bisa klik pada menu link ini. Nanti kemudian kalian bisa di-share grup WA. Yang nantinya link ini akan dikumpulkan di HK ya, sebagai penilaian. Kemudian nanti presentasi juga melalui link tersebut. Seperti itu. Jadi kita langsung saja lihat story publish kita. Ya, tampilan atau hasil karya kita. Nah, ini tampilannya ya adik. Setelah kalian sudah publish, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat pengertian aktivitas pertambangan dan seterusnya untuk bagian awalnya. Kemudian ini untuk bagian yang kedua tadi yang menjelaskan lokasi tempat terjadinya kerusakan lingkungan alam. Kemudian ini dampaknya. Kalian bisa lihat petanya setelah dibuat maka akan muncul pop-up berupa gambar dan juga keterangan. Seperti itu. Nah, ini legendanya juga bisa kalian klik agar memudahkan di dalam mengidentifikasikan petanya. Nah, seperti itu. Nah, kakak akan tunjukkan beberapa contoh ya adik-adik. Contoh dari weblog yang telah kakak buat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan weblog art history web dalam bentuk basicnya. Basic itu maksudnya bisa paragrafnya itu biasa saja bentuknya. Jadi seperti ini. Kemudian gambarnya ada di bawah. Gambar petanya. Kemudian di scroll lagi, nanti ada gambar-gambar lain seperti itu. Ini bentuknya yang basic. Nah, kemudian untuk yang kedua, aku akan tunjukkan, yaitu menggunakan bentuk tipe imersif. Nah, imersif yang menggunakan belah samping. Seperti ini tampilannya. Nah, bisa dilihat dari adik. Jadi berbeda ya bentuk. Tata letaknya itu berbeda, di mana paragraf atau keterangan atau penjelasannya itu ada di sebelah kiri, kemudian untuk gambarnya itu ada di sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini di scroll maka dia akan secara otomatis akan berganti. Nah, ini petanya yang udah kakak buat juga. Kemudian di stokol bawah ada keterangan dan penjelasan solusi mengatasi penemuan ilegal. Jadi kalian sekreatif mungkin untuk memasukkan kalimat deskripsi yang pas, kemudian dipadukan dengan berbagai media, baik berupa gambar, foto, video, ataupun peta ya adik-adik. Itulah video tutorial cara bagaimana menggunakan Story Map di dalam pembuatan weblog ekoliterasi. Jika adik-adik ada yang masih bingung bisa ditanyakan secara langsung ataupun melalui WhatsApp. Atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih.